Kering masyarakat kering. Ayo sekarang. Sampai anarkis. Kita adalah secara damai, secara leluasa ataupun secara dengan ikhlas bahwa Brebes harus aman, Brebes harus maju dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini adalah kegiatan yang mulia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, Indonesia bersatu. 25 Ciko, 25 Ciko, jadi 100. Bupati Beko, Bupati Beko, hidup mampu. Kenapa Bupati Beko? Karena menjual air untuk rakyat, karena menjual air petani yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani. Hidup petani, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ketika petani butuh maju, satu-satu petani butuh maju, dua-dua maju. Kawan-kawan sekalian, DPR tidur, rakyat hancur. Bupati tidur, rakyat hancur. Gubernur tidur, rakyat hancur. Presiden tidur, rakyat hancur. Nususi, tolak nususi, visual bupati. Tolak nususi, tolak nususi, visual bupati. Bupati tidur, bupati tidur, gubernur tidur, bupati tidur, dewan tidur, bupati tidur, dewan tidur. Satu. Hidup petani, hidup rakyat, hidup pemuda, hidup rakyat Bungayung, hidup petani Salong, hidup petani Pasar Mawong, hidup petani Pakuyangan, hidup petani Serampok, hidup Bungayung. Saudara-saudara sekalian, rakyat Brebes Selatan semuanya sudah tahu bahwa subsidi kita yang mengaliri Sungai Kerus dijual ke daerah lain. Secara otomatis pertanian kita akan mati, petani kita akan mati, semuanya akan kelaparan. Kita semuanya sepakat menolak penjualan subsidi. Itu petani.
Pemerintah sekarang sudah panik. Pemerintah sekarang sudah lupa akan rakyatnya yang tertinggal. Pemerintah sudah lupa akan rakyat kecil. Ini ngarep pelan. Senang bertari maning kaya zaman benien rika gendeng mulanya yang jaluk dari Gustomo muka-muka tak kamar tak bisa yang ditari anak ini. Saya tanya kepada bapak-bapak apakah yang menyebar sendiri maupun duanya. Berarti dia tidak tahu bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Untuk itu kita tolak mentah-mentah. Kita tidak boleh dijual. Petani hari ini kita dizolimi oleh penguasa kita. Hari ini kita telah dizolimi oleh penguasa kita. Sehingga yang akan terjadi adalah kekeringan. Kekeringan terjadi, maka kita akan kelaparan. Pak polisi yang ada di sini, apakah bapak-bapak di sini makan batu? Kalian semua adalah makan nasi dari petani. Siapa yang memproduksi? Petani. Kalau sawahnya kering, apakah petani bisa memproduksi? Bupati oleh nemu. Bupati oleh nemu. Bupati oleh nemu. Bupati oleh. Kita telah menyepakati bahwa pertanian merupakan sektor strategis di Indonesia, khususnya di Kabupaten Brebes. Petani merupakan ujung tombak dari sektor ini. Petani merupakan sumber produsen pangan yang memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat. Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada bulan Oktober sesungguhnya adalah upaya untuk memperhatikan nasib petani yang hingga kini belum sejahtera dan masih sangat rentan dengan kelaparan dan kemiskinan. Betul. Masalah mendasar yang dihadapi petani adalah semakin berkurangnya akses air akibat penggunaan air untuk kepentingan non-pertanian dan rusaknya hutan yang berdampak pada menurunnya debit air. Kondisi ini membuat petani selalu kekurangan air, terutama di musim kemarau. Sebagai contoh, di tahun 2011 ini terjadi kekurangan di beberapa wilayah Kecamatan Tonjong seperti Makam Dawa, Duku Tengah, Kemiri Bolet, Raja Wetan, Ketayuk, Kali Surang, dan Kali Kadung. Betul? Hal ini juga terjadi di Bantar Kawung, Pangebatan kurang air, Sinanas kurang air, Bantar Waru kurang air, Kebandungan dan sebagainya kurang air. Di Bumi Ayu, di Kali Nusu juga masih banyak sawah yang tidak teraliri. Padahal Presiden menyerahkan dan mengatakan agar tahun ini memperluas lahan sawah. Tetapi apa yang terjadi? Dalam situasi kesulitan air, muncul sebuah proyek yang dari pusat yang diberi nama Sistem Penyediaan Air Minum Brebes, Tegal, dan Sawi yang disingkat dengan Spambregas. Proyek ini akan mengambil, ingat, proyek ini akan mengambil
mata air tuk suci sebesar 260 liter per detik, di mana ini akan berdampak kepada ratusan hektar sawah yang ada di Brebes Selatan. Ini sudah sangat ilmiah. Jika air diambil, maka otomatis sawah akan berkurang, irigasi akan berkurang, petani akan semakin miskin. Maka jika proyek ini diteruskan, di mana sesuai dengan undang-undang informasi publik, sesuai dengan undang-undang partisipasi publik, sesuai dengan undang-undang sumber daya air nomor 7 tahun 2004, sesuai dengan undang-undang pertanian lahan pangan berkelanjutan, sesuai dengan PP irigasi tahun 2006, sesuai dengan berbagai macam undang-undang, sesuai dengan berbagai macam undang-undang, maka sebenarnya ini telah menyalahi hati nurani rakyat, karena petani tidak dilibatkan di dalam proses sosialisasi mata air untuk sumber gas. Jika ini diteruskan, maka yang dipastikan bendungan yang di bagian hilir di daerah aliran Sungai Kerung yang meliputi bendungan Congkar dan bendungan Notok. Bendungan Congkar meliputi Laren, Kaliwadas, Pamicin, Kali Sumur hingga Pangebatan. Bendungan Notok akan melewati Kali Nusu, sehingga kami meminta jika nanti air di sana diambil untuk orang Tegal Sawit dan sebagainya, air di tempat kami kurang, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap nasib petani sesuai Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 dan Pasal 28. Petani dan mahasiswa, hal-hal di atas bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia, bertepatan dengan pidato Presiden di G20 di Spanyol sana, di mana Presiden mengatakan Indonesia feeding the world, Indonesia memberi makan kepada dunia, tetapi di sini sawah dikurangi. Sungguh ini satu ironi, sehingga kami meminta kepada perwakilan pemerintah untuk menyampaikan kepada atasannya bahwa kami menolak karena kami butuh air. Air dan petani tidak bisa dipisahkan. Petani dan air adalah satu dan jiwa. Petani yang berjuang, petani yang berjuang membangun bangsa, yang berjuang di dalam kemerdekaan, berjuang di dalam semua lini juangan ini hanya sebuah awalan, di mana nanti ketika benar-benar terjadi, maka di Brebes, di Semarang, di Jakarta, semua petani yang dirugikan akan berangkat ke sana untuk memohon sesuai hak kami sebagai petani yang dirugikan. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah didoakan oleh Kiai Amin PCNU Kabupaten Brebes, kalau ini diteruskan akan terjadi linusratil mazlum, akan terjadi kaum yang mustad'afin, bukan hanya miskin tetapi teraniaya. Oleh karenanya kita harus semangat perjuangan ini untuk anak cucu. Allahu Akbar.